Pada video kali ini kita akan membahas tentang persyaratan apa saja yang harus kita penuhi jika ingin mengajukan monetisasi di tahun 2023. Wah, persyaratan monetisasi apakah ada perubahan lagi? Nah, mau info lengkapnya, mari kita bahas. Persyaratan monetisasi berubah atau ada tambahan? Nah, tenang. Persyaratan monetisasi tidak berubah atau tidak ada tambahan ya, cuma ini nanti akan kita bahas tentang detail-detail apa saja yang harus kita lengkapi selain 1000 subscriber, mengumpulkan 4000 jam tayang, atau 10 juta video shot. Nah, selain itu ada beberapa hal yang harus kita lengkapi sehingga kita bisa mengajukan program partner YouTube atau mengajukan monetisasi untuk channel kita. Nah, oke, kita bahas perlahan-lahan ya. Syarat pertama yang harus kita penuhi yaitu kita wajib mematuhi peraturan monetisasi YouTube 2023. Nah, karena kita membuat videonya, kita upload di YouTube atau kita bermain YouTube, maka dari itu kita wajib mematuhi peraturan-peraturan atau pedoman-pedoman apa saja yang ada di YouTube ya. Kita tidak bisa semena-mena atau seenaknya sendiri melakukan hal yang kita inginkan. Karena di YouTube sendiri ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkenaan tentang hak cipta dan lain sebagainya. Lalu kebijakan-kebijakan apa saja yang perlu kita patuhi atau kita taati ya, yaitu kurang lebih ada pedoman komunitas, lalu ada persyaratan layanan, ada hak cipta, lalu ada kebijakan penyelesaian hak dan kebijakan program Google AdSense di YouTube. Nah, itu adalah kebijakan-kebijakan yang perlu kita taati atau kita patuhi ya. Lalu persyaratan yang kedua yaitu kita tinggal di negara atau wilayah tempat program partner YouTube yang tersedia. Nah, untuk mengajukan monetisasi YouTube, tentunya kita juga harus tinggal atau berada di negara yang memang program partner YouTube-nya tersedia ya. Nah, untuk negara-negara mana saja yang sudah tersedia program partner YouTube, yaitu kurang lebih gambarannya seperti ini. Yaitu sudah lumayan banyak juga, ada sekitar 122 negara yang sudah ada untuk program partner YouTube ini. Nah, salah satunya di Indonesia. Lalu persyaratan yang ketiga yang harus kalian penuhi yaitu tidak ada teguran komunitas yang aktif di channel kalian. Nah, untuk teguran komunitas ini kita bisa terkena teguran jika kita tidak mematuhi kebijakan-kebijakan dari tim YouTube-nya ya. Jadi ketika kita melakukan pelanggaran kebijakan-kebijakan dari YouTube-nya, kita akan mendapatkan teguran atau mendapatkan peringatan yang dikirimkan oleh YouTube-nya ke email kita. Nah, teguran sendiri ini ada tahapannya ya, yaitu ada kurang lebih 3 tahapan teguran yang bisa kita terima. Nah, dari masing-masing ini bertahap. Jadi kalau seumpama kita terkena teguran pertama, lalu teguran kedua, teguran ketiga, itu memungkinkan untuk channel kita dihapus secara permanen. Jadi untuk tingkatannya ini, kalau seumpama kalian melakukan kesalahan atau melanggar kebijakan pertama, kalian akan terkena peringatan yang akan dikirimkan ke email kalian ya. Lalu jika kalian melanggar kebijakan yang kedua, maka itu kalian akan terkena teguran yang pertama. Nah, teguran pertama itu kalian tidak akan diizinkan untuk melakukan hal-hal berikut ini. Nah, ini bisa kalian baca atau kalian pelajari sendiri ya. Nah, jika dalam 90 hari terakhir kalian masih melakukan pelanggaran atau kalian masih tidak mematuhi kebijakan dari YouTube-nya, maka kalian akan terkena teguran yang kedua. Nah, jika kalian terkena teguran yang kedua, maka kalian tidak diizinkan untuk melakukan hal-hal yang ada di ini ya. Jadi kalian bisa baca sendiri hal yang tidak bisa kalian lakukan jika kalian terkena teguran yang kedua. Nah, jika kalian terkena teguran 3 kali dalam kurun waktu 90 hari, maka channel kalian akan dihapus secara permanen oleh tim dari YouTube-nya ya. Maka dari itu kalian harus benar-benar paham apa yang harus kalian hindari atau kebijakan-kebijakan apa yang harus kalian patuhi sehingga kalian tidak akan melanggar peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan dari tim YouTube-nya ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan kalau seumpama kalian terkena teguran pertama, kedua, ataupun ketiga, lalu kalian mencoba untuk menghapus video yang terkena teguran tadi, itu tidak akan merubah apapun ya. Jadi meskipun videonya kalian hapus pun, teguran itu tetap akan aktif atau ada di YouTube Studio kalian. Lalu persyaratan yang keempat yang perlu kalian lakukan yaitu melakukan verifikasi 2 langkah. Nah, verifikasi 2 langkah ini perlu kita lakukan untuk menjaga keamanan akun kita ya. Jadi tim YouTube-nya sendiri juga sudah memperhitungkan atau memperhatikan keamanan dari akun YouTube kita. Jadi kalau seumpama ada yang mencoba untuk login, misalkan kalian mendapat notifikasi ada percobaan untuk login. Nah, jika kalian merasa itu bukan kalian, kalian bisa menolak atau membatalkan login tersebut ya. Jadi akun kalian akan aman dari hack atau pembobolan akun-akun. Oke, kita lanjut untuk syarat yang nomor 5, yaitu kalian harus mengaktifkan fitur lanjutan. Nah, fitur lanjutan ini adalah salah satu fitur yang bisa kalian aktifkan jika kita mengoptimasi channel atau kita men-setting channel kita ya. Jadi di YouTube Studio kita bisa mengaktifkan fitur lanjutan ini.
Sebelum kita mengaktifkan fitur lanjutan, kita harus mengaktifkan dulu fitur menengah. Nah, setelah fitur menengah kita aktifkan, selanjutnya kita mengaktifkan fitur lanjutan ini. Karena di fitur lanjutan ini juga ada beberapa hal yang bisa kita lakukan jika kita mengaktifkan fitur lanjutan ini ya. Oke, lanjut untuk syarat yang keenam yang perlu kita penuhi untuk mendaftar monetisasi YouTube. Nah, untuk persyaratan keenam itu yaitu kita harus memiliki akun AdSense atau menautkan channel kita kepada akun AdSense jika memang kita sudah memiliki akun AdSense. Nah, akun AdSense ini memang sangat penting jika kita ingin monetisasi YouTube kita. Karena akun AdSense ini menjadi perantara untuk YouTube-nya mentransfer gaji kita ya. Jadi gaji kita itu nanti tidak langsung dibayarkan kepada kita, tapi YouTube akan mengirimkan ke Google AdSense, lalu AdSense akan mengirimkan ke rekening kita. Oke, lanjut untuk persyaratan yang ketujuh. Persyaratan yang ketujuh ini adalah mungkin sudah diketahui oleh semua orang ya, bukan rahasia umum lagi. Jika kita ingin mengajukan monetisasi YouTube, maka kita perlu mengumpulkan yang pertama 1000 subscriber, lalu 4000 jam waktu tonton publik valid selama 12 bulan terakhir, atau 10 juta views video short yang valid selama 90 hari terakhir. Nah, itu tadi ya untuk syarat-syarat apa saja yang perlu kita lakukan atau yang perlu kita ketahui jika kita ingin mengajukan monetisasi YouTube kita di tahun 2023 ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.